Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 3 Paralel A, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Saya Karisa Renatasari, NPM 041, dan dua rekan saya, Triatul Dewi Fitri, NPM 007, dan Santi Putri Syawalina, NPM 012, akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa game yang berjudul Bajak Laut. Game bajak laut ini memiliki beberapa subchart, dan penjelasan mengenai subchart ini yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Santi Putri. Silakan Santi Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan subchart yang pertama, yaitu subchart main. Yang pertama terdapat simbol untuk menampilkan layar tampilan yang berukuran 600 kali 600. Lalu terdapat simbol untuk menampilkan lagu mengiringi game permainan. Lalu di sini terdapat simbol yang nantinya akan menampilkan background dari tampilan utama. Juga lanjut langsung terdapat simbol yang berguna untuk menampilkan tampilan kotak drawbox pada dua sisi, di mana di sana nantinya akan tertulis sign in dan sign up. Lalu terdapat simbol wait for mouse ini yang nantinya untuk menjeda tampilan display sebelum mengklik display tersebut. Lalu disusul dengan simbol selection, get mouse X dan Y, di mana ketika ini terpenuhi, maka akan menampilkan sign in dan sign up. Lalu lanjut pada subchart sign up, di mana diawali dengan simbol untuk menampilkan background registrasi, lalu terdapat variabel, lalu terdapat inputan username untuk menginput nama pengguna pemain, lalu terdapat simbol untuk memunculkan nama pengguna, lalu input password pengguna, lalu terdapat simbol display text di mana untuk menampilkan password tersebut pada layar. Lalu di sini ada redirect output append di mana untuk menyimpan dan menambah data, menambah data tanpa menghapus data sebelumnya. Ini tersimpan pada notepad UAS nantinya. Lalu terdapat simbol outputan password yang tadi. Lalu di sini terdapat simbol redirect output append false. Lalu diakhiri dengan memanggil subchart sign in. Lanjut pada subchart data nama. Diawali dengan redirect input, di mana di sini untuk menyimpan username dan password tadi yang sudah dimasukkan ke dalam notepad UAS. Lalu terdapat beberapa variabel, lalu disusul di sini terdapat looping yang berguna untuk membaca data hingga akhir. Scroll ke bawah. Nah, lalu di bawah sendiri terdapat panggilan redirect input false. Pada subchart sign in ini kita mengawali dengan menampilkan background tampilan utama. Masih registrasi ya ini, lalu kita tampilkan lagi username yang sudah terdaftar pada sign up tadi, lalu display text menampilkan pada layar, lalu memasukkan password, lalu memunculkannya, ini inisialisasi jika ketemu diinisialisasikan Z, lalu terdapat looping, di mana di sini berguna untuk pengecekan username tadi yang sudah dimasukkan saat sign up benar atau tidak.
Lalu terdapat selection. Jika ini benar, jika data yang dimasukkan benar, maka langsung ke looping buat pengecekan password. Sama seperti tadi. Nah, jika tampilannya benar, ketemu, maka kita langsung ke sini. It's open di sini. Jika sudah memenuhi semua, maka di layar tampilan registrasi akan muncul login sukses. Menampilkan pengguna berhasil sign in pada registrasi permainan. Lalu wait for mouse di sini untuk menjeda tampilan agar tidak lanjut ke tampilan selanjutnya. Lalu disusul di sini nantinya kita akan menampilkan petunjuk yang di dalamnya terdapat petunjuk permainan dan aturan dalam game, lalu jumlah skor, data high score, dan high score. Pada subcard petunjuk, di sini kita diawali dengan menampilkan petunjuk dan peraturan permainan yang pertama. Lalu nantinya di situ terdapat tulisan seperti sapaan kita, masukkan username tadi, contohnya seperti saya tadi memasukkan username Santi, lalu di situ nanti ada halo Santi. Nah, terus di sini ada wait for mouse tadi untuk menjeda tampilan. Lalu ketika diklik kita akan langsung ke petunjuk kedua dengan dengan simbol selection, beberapa simbol selection yang kami tampilkan di sini. Nah, dan seterusnya sampai petunjuk itu berakhir. Nah, lalu di sini kita kasih simbol untuk memanggil menu. Selanjutnya pada subchart menu, kami menampilkan draw bitmap, menampilkan file berupa gambar menu.png, lalu wait for mouse button untuk menjeda tampilan, dan ini saya menggunakan variabel X dan Y untuk merepresentasikan fungsi getMouseX dan fungsi getMouseY, sehingga di sini tampil secara sederhana saja, tidak terlalu panjang dengan menggunakan getMouseX dan Y. Sehingga di sini ada selection X lebih dari sama dengan titik-titik ini, koordinat angka-angka ini, ketika memenuhi selection ini, maka akan menampilkan play. Begitu juga dengan ketika X dan Y ini terpenuhi, maka akan menampilkan data high score, dan selanjutnya ketika X dan Y ini terpenuhi, maka akan menutup game kita, menggunakan close graph window. Selanjutnya, karena ini memanggil subject play, maka kita akan ke menu ke subject play. Pada subject play, kami akan menampilkan gambar yang berbeda, background yang berbeda, menggunakan play 0.png, lalu wait for mouse button, dan seperti sebelumnya, saya juga menggunakan getMouseX dan getMouseY dengan variabel X dan Y. Sama juga seperti sebelumnya, ketika X dan Y memenuhi, maka akan menampilkan subject level 1 untuk memilih level permainan. Oh ya, di sini kami menggunakan 3 level permainan yang ada. Yang pertama yakni level 1, level 2, dan level 3. Masing-masing level ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Lanjut pada selection yang kedua ini, ketika X dan Y ini terpenuhi, maka akan menampilkan subject level 2, menjalankan subject level 2, lalu ketika selection yang level 3 yang terpenuhi juga akan menjalankan subject level 3 ini. Dan yang terakhir ini untuk menu back-nya, ketika kita mengklik titik di titik ini, maka kita akan kembali ke tampilan main menu.
beralih ke permainan yang level pertama. Pada level pertama ini kami menemukan bidang bermain yang bernama dot. Di sini karena Tosca, representasi dari kapal pengguna, lalu Dropbox merepresentasikan sebagai harta karun. Di sini berwarna kuning Dropbox-nya. Lalu ini ada beberapa variabel dan ini key 20, ini kode ASCII untuk device control karena kita menggunakan keyboard untuk menjalankan kapalnya. Lalu di sini ada looping untuk langkah pengguna menuju harta karun. Di sini variabelnya ini menuju ke harta karun. Jadi ketika kita sampai pada titik ini, maka kita akan keluar. Ya. Nah, ketika 0, kita akan memanggil langkah, subjek langkah di sini. Lalu di sini ketika langkah sama dengan 2, maka muncul kapal bajak laut yang diwakili oleh lingkaran hitam, berwarna hitam, tricycle black. Ya, ketika langkah sama dengan 4 juga begitu, ketika langkah sama dengan 6, dan ketika langkah sama dengan 8 juga begitu. Lalu ini untuk skornya, langkah kurang dari sama dengan 6, maka skornya berdasarkan langkah yang ditempuh, langkah dikali 50, lalu ketika langkah lebih dari sama dengan 6, maka skor akan dikali dengan 10. Ketika kita sampai pada bidang harta karunnya, maka skornya akan disimpan pada skor 1 ini. 1 untuk menunjukkan level kita. Dan ini tampilan skornya menggunakan Dropit Map file score.png. Lalu ini kami menampilkan skor pada tampilan gamenya, pada display gamenya, dengan ukuran fontnya sebesar 50. Lalu wait for mouse button untuk menjeda tampilan, agar ketika kita klik, maka akan menuju ke menu tampilan utama. Sebenarnya ke level 2 sebenarnya sama, namun di level yang kedua ini, ketika langkah sama dengan 2, 4, 6, dan 8, maka akan muncul draw circle sejumlah 2. Kalau di level pertama tadi memunculkan hanya sebanyak 1, maka di level 2 ini memunculkan sebanyak 2. Dan pengaturan skornya juga berubah. Ketika langkah kurang dari sama dengan 8, maka langkah akan dikali dengan 50 untuk menghasilkan skor, dan juga ketika langkah lebih dari 8, maka langkah akan dikali 10. Untungnya sama juga dengan sebelumnya. Level 3, bedanya dengan level 3 yakni jumlah lingkarannya ini. Lingkaran yang muncul ketika kita melangkah sejumlah 2, sejumlah 4, dan juga sejumlah 6. Untuk skornya, langkah kurang dari 8, maka akan dikalikan dengan 50. Jika lebih dari 8, maka akan dikalikan 10, sehingga semakin besar, semakin banyak jumlah langkah kita, maka skornya akan semakin kecil. Lanjut ke subjek langkah ini, nah karena kita memakai kode ASCII 165 ini untuk keyboard ke arah kiri. Jadi ketika kita menekan keyboard ke arah kiri, maka bola atau lingkaran yang kita buat akan bergerak ke arah kiri, dan ya, untuk bergerak ke arah kiri maka kita akan menguranginya dengan 94 ini koordinatnya. Ya, ini radius lingkarannya atau
diameter lingkarannya sebesar 30. Untuk menghitung langkahnya, maka ketika langkah ini akan ditambah dengan 1. Setiap kali kita menekan arahnya. Kalau Q 165 untuk keyboard ke arah kiri, maka Q 166 untuk ke arah atas, 167 untuk ke arah kanan, dan juga 168 untuk ke arah bawah. Dan masing-masing juga ditambah langkahnya. Untuk ke arah atas dan ke arah kanan, ke arah kiri dan ke arah bawah ini untuk dikurangi. Seperti itu. Lalu circle ini untuk menyimpan koordinat lingkaran yang sesuai dengan display gamenya, karena kita menggunakan background gamenya berupa kotak-kotak, berupa grid. Maka kita harus menyesuaikan titik di mana lingkaran itu harus berada. Ini circle 6,6 ini untuk menunjukkan bahwa lingkaran berada pada baris ke-6 dan seterusnya. Baris ke-5, baris ke-4, baris ke-3, 2, dan juga 1. Selesai, silakan untuk Triatul menjelaskan subchat jumlah skor hingga high score. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari jumlah skor yang dibuat oleh kelompok kami. Yaitu yang pertama adalah skor akhir adalah skor yang menyimpan jumlah total skor dari level pertama, level kedua, level ketiga dengan variabel skor 1 yang ditambahkan kepada level pertama dan skor 2 ditambahkan kepada level kedua dan juga skor 3 ditambahkan kepada segmen level 3. Selanjutnya dari direct output append, yaitu di mana data yang disimpan akan terus bertambah karena menggunakan redirect output append pada tampilan notepad high score yang bernama high score, dan yang ketiga ada output, yaitu username. Kita memanggil username dari yang sudah didaftarkan pada awal sign-in untuk ditampilkan kepada tampilan high score. Dan juga ada outputan skor akhir yang akan ditampilkan pada tampilan high score. Dan juga ada redirect output append. Selanjutnya kita beralih ke data high score. Di sini redirect input high score txt ini adalah untuk memanggil notepad yang sudah digunakan untuk menyimpan data nama beserta skor yang akan digunakan untuk tampilan layar high score. Selanjutnya kita menggunakan variabel idx untuk mewadai agar data lebih terbaca. Selanjutnya kita menggunakan loop pertama, yaitu menggunakan end of input, yaitu membaca data hingga akhir untuk memanggil redirect input yang berada pada data yang sudah disimpan. Dan juga ada redirect input false. Fungsinya hingga membaca data hingga akhir dan mengecek kebenarannya. Selanjutnya pada subchat high score. Pada subchat high score ini ditampilkan oleh tampilan gambar yang berbeda, yaitu menggunakan tampilan highscore.png dengan ukuran 600, yaitu kita menggunakan lagi pada tampilan assignment. Assignment ini kita menggunakan variabel f untuk menukar data sementara. Selanjutnya ada looping lagi, yaitu untuk proses pengambilan data dari redirect input high score. Selanjutnya ada looping kedua, yaitu proses pengurutan skor descending, yaitu yang mengurutkan data skor yang terbesar hingga terkecil menggunakan sistem bubble sort. Variabel yang kedua kita gunakan adalah variabel A.
Dan IDX tadi adalah variabel yang sudah tersedia pada data HighScore untuk menginputkan dan memanggil kembali data HighScore yang akan digunakan. Data HighScore ini kita tampilkan kembali kepada selection, yaitu menggunakan variabel f,2 kurang dari data HighScore a,2. Selanjutnya pada pilihan yes, terlihat skor akhir data HighScore a,1 akan ditukar dengan data yang berada di variabel f,1. Selanjutnya di data HighScore akhir akan ditukar dengan skor akhir yang diinputkan pada jumlah skor. Selanjutnya ada temp, yaitu variabel untuk menyimpan data sementara di data HighScore a,2. Selanjutnya kita menukar lagi data HighScore a,2 dengan data HighScore f,2 agar data bisa terurutkan dari terbesar hingga terkecil. Selanjutnya, pada data HighScore f,2 temporary, maka data akan disimpan dan sudah diurutkan, yaitu menuju kepada segmen berikutnya, A+1, dan juga ke bawah, dan juga variabel f+1 untuk menambah variabel tersebut agar skor dapat terurutkan dengan sempurna. Selanjutnya ada assignment final score. Itu adalah wadah untuk digunakan pada tampilan layar HighScore yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada Y400 untuk mengatur koordinat, nama, username, dan juga skor sampai ke bawah, dan juga 400 ini adalah koordinatnya agar terlihat lebih rapi. Menggunakan set font size 13, yaitu ukuran yang ditampilkan pada tampilan layar HighScore, yaitu berukuran 13. Selanjutnya loop yang terakhir, yaitu adalah tampilan urutan HighScore pada display game bajak laut. Display game bajak laut ini, di programnya, terdapat lagi kita memanggil final score dan juga IDX, yaitu variabel-variabel yang sudah diinputkan oleh sebelumnya, dan Y sama dengan 100 ini adalah koordinat yang dipakai. Selanjutnya ada display text. Display text ini adalah menampilkan teks, gambaran teks pada tampilan layar di HighScore yang akan dijumlahkan dengan final score dan data HighScore dan disimpan oleh array final score, 1. Selanjutnya juga seperti itu, display text, data HighScore, final score, 2, dan juga Y-20 ini adalah kenapa minus 20 agar data selanjutnya dapat dituliskan di bawah data-data sebelumnya, Selanjutnya ada wait for mouse button di sini agar tampilan terjeda agar tidak kepada tampilan setelahnya. Selanjutnya, setelah kita kepada data HighScore, kita dapat memilih untuk kembali kepada menu yang sudah tersedia pada subchart menu yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari apa yang kami jelaskan mengenai game bajak laut yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.